Shalom, silakan duduk. Selamat pagi atau siang sih sekarang ini? Ya, baik, puji Tuhan. Ya, ayo kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar begini. Tolong jawab ya. Sebagai manusia hidup, kita ini sering nggak menyalahkan orang lain. Mudah atau susah menyalahkan orang lain? Mudah. Ya udah pulang yuk, kalau semuanya. Tapi ini fakta bukan? Nah, kurang ajarnya manusia mudah menyalahkan orang lain itu karena kita lebih mudah melihat salahnya orang. Tapi kurang ajarnya kita, ayo jawab, susah atau mudah melihat salah diri sendiri? Susah. Terus mau apa itu? Maka itu kita harus bertobat. Amin. Nah, jadi menyalahkan orang lain stop hari ini. Betul? Menyalahkan diri sendiri itu juga salah. Kita belajar tentang hal itu, saudara. Siap ya? Kenapa ada gangguan? Enggak ya. Siap belajar akan hal ini? Supaya mulai hari ini kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak mudah melihat salahnya orang juga, tapi kita belajar untuk melihat ke diri kita. Sebelum kita belajar, sebelum kita suka menyalahkan dan melihat salahnya orang lain dalam hidup ini. Nah, maka itu Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5, ya perhatikan baik-baik. Tolong saudara catat ya, adik-adik juga, anak-anak semua. Rajin-rajinlah membaca, merenungkan dan menghidupi 3 pasal saja dalam Alkitab, yaitu Matius 5, Matius 6 dan Matius 7. Matius berapa? 5, 6, 7. 3 pasal itu saja. Percayalah kalau saudara dan saya, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, murid Yesus semuanya dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Percayalah saudara, hidup ini akan luar biasa. Dan itu pasti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka saya radikal betul dalam hal ini. Kalau sampai ada murid Yesus yang mengaku orang Kristen, aktif melayani, tapi kok banyak hal yang nggak benar dalam hidupnya, jawabannya cuma di sini. Berarti saudara itu belum dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi 3 pasal dari Injil Matius itu merupakan pola, merupakan model, merupakan contoh hidup yang benar dari murid Yesus. Jadi tiap hari sudah baca 3 pasal itu. Renungkan sampai saudara bukan jadi bosan, tidak. Sampai 3 pasal itu menguasai cara kita berpikir, menguasai cara kita melihat sesuatu, menguasai cara kita mendengar sesuatu, menguasai seluruh isi hati kita, menguasai mulut kita untuk berkata. Serius. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu sungguh pasal yang mengagumkan. Nggak usah sekolah Alkitab untuk mengerti itu. Dan percayalah, kalau saudara dikuasai oleh 3 pasal itu, orang akan melihat Yesus lewat hidup kita. Serius saudara, itu luar biasa. Kalau saudara menemukan buku biografi kisah hidupnya Mahatma Gandhi, nah salah satu yang dia bahas adalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dia orang hidup. Dia bapak orang India karena dia menjadi proklamator istilah kalau Indonesia. Dan dia menyadari betapa dahsyatnya kalau semua kehidupan dia nggak berkata cuma orang Kristen, semua manusia itu menghidupi Matius 5, Matius 6, Matius 7. Bayangkan seorang tokoh, seorang negarawan, proklamator bagi India, negara besar itu nomor 2 di dunia, bisa kagum kepada Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kan celaka kalau kita yang punya firman itu tidak hidup dikuasai oleh 3 pasal itu. Betul?
Nah, salah satu ayat dari 3 pasal itu Tuhan Yesus berkata begini. Kenapa kamu bisa melihat selumbar? Ya, yang bagian kayu, lah selumbar itu potongan kecil dari kayu apa? Ampas kayu. Ya, kecil ya. Kalau kita nggak lihat begini, kita nggak akan lihat. Kenapa kamu bisa melihat kayu kecil di mata saudara, padahal di matamu ada balok? Masih ingat? Nah, itulah kita. Salah orang lain yang kecil-kecil, kita lihat. Masa salah kita sendiri kita nggak bisa lihat? Nah, itu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Bagus. Jadi janji adik-adik ya, anak-anak, ya papa mama selalu ingatkan anak-anak. Ayo, kamu sudah baca belum? Hari ini, ingatkan terus. Nah, anak-anak juga ingatkan papa mamamu. Ya, papa mama sudah baca belum? Setuju ya anak-anak ya? Harus itu. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu luar biasa. Semua kita ulang-ulang tiap hari sampai kita 3 pasal itu hidup di hidup kita. Sungguh itu luar biasa. Maka hidup ini akan jadi lain. Nah, di sini kita belajar bagaimana firman itu menguasai kita. Bukan kita yang menguasai firman, salah besar. Biar Tuhan yang menguasai kita dalam hidup ini. Artinya Tuhan yang nyetir kita dan firman ini. Mari kita buka Markus pasal 7. Kenapa Tuhan melarang kita menyalahkan orang dan lihat salahnya orang? Karena ini Markus 7 mulai ayat yang ke-19 sampai 23. Matius 7 Markus 7 ayat 19 sampai 23. Sudah? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Ya, nanti baca di ayat sebelumnya ya. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi berdebat soal makanan. Sampai sekarang banyak orang beragama masih berdebat soal makanan. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Hei, yang penting itu yang bisa merusak hidupmu, yang bisa mempengaruhi kamu jadi baik, benar, salah dan sebagainya, itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar." Ini konsep surga yang luar biasa. Maka itu kalau mulai hari ini saudara dan saya percaya dan setuju pada firman ini, wah, suami istri hidupnya aman, surga di dunia. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti kalau seorang nggak mengamenkan ini, rumah tangga saudara seperti neraka. Saya ulangi lagi. Kalau suami istri menghidupi firman ini, bahwa yang menajiskan pernikahan kita, yang mengotori rumah tangga kita, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, maka suami istri hidupnya pasti aman. Amin, pasti damai. Karena suami istri nggak pinter lihat salah pasangannya saja, tapi selalu melihat apa yang kurang di diri kita. Ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, yang keluar dari seseorang itu siapa? Saya. Maka itu jangan cuma lihat salahnya orang lain, lihat kesalahan diri sendiri. Ya, begini kata Tuhan, itulah yang apa? Menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati. Jangan bilang hati orang, hati saya gitu kok. Dari mana? Dari hati saya. Keluar apa? Satu. Pelan-pelan. Kita mau hitung. Ya, satu, keluar apa? Pikiran jahat. Segalanya ini yang penting. Artinya segala itu apa? Semua. Luar biasa. Jadi semua kata
ditambah kata segala. Satu, dari hati kita keluar segala apa? Pikiran jahat. Segala percabulan. 2. Segala pencurian. 3. Segala pembunuhan. 4. Segala perzinahan. 5. Segala keserakahan. 6. Segala kejahatan. 7. Segala kelicikan. 8. Segala hawa nafsu. 9. Segala iriaki. 10. Segala hujat. 11. Segala kesombongan. 12. 13. Segala kebodohan. Ini banyak sekali isi hati kita ini. Ini barang bagus atau barang jelek? Jelek semua. Nah, itu isi hati kita. Nah, 13 macam yang jahat ini harus kita keluarkan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, bukan yang dari luar yang masuk. Contoh begini, maaf, ada orang terlibat judi. Tidak boleh berkata itu gara-gara dia aku sampai bisa ikut judi begini. Salah atau betul kalimat itu? Salah, betul. Nah, tidak apa-apa. Ada yang jawab betul, kita perlu belajar. Salah. Nah, ini gara-gara dia itu saya sampai mabuk seperti ini. Salah atau betul? Salah. Coba kalau kamu nggak begitu, aku ini nggak marah. Saya dengar suami istri bilang begitu, bertobat. Cobalah kamu tuh jangan banyak ngomong, aku nggak ribut. Nah, nyuruh orang nggak banyak ngomong, dianya ribut sendiri. Loh, berarti dia lupa atau ingat? Lupa. Kalau dia juga suka ribut. Hari ini kita harus belajar betul. Jangan lagi menyalahkan orang lain karena hal apa saja. Ternyata semua gara-gara diri sendiri yang dari dalam. Nah, ada pencurian nggak? Tadi ada pencurian tidak? Segala, jangan lupa segala. Begini ya, kalau di hati orang itu tidak ada segala macam pencurian, kalau nggak ada, lagi jalan sepi, wih ada uang merah, berapa itu? Wih tertawa semua uang merah, berapa itu uang merah? 100.000. Oke? Terus lihat, berapa lembar itu? Banyak. Nah, kalau orang nggak ada segala pencurian di hatinya, maka dia nggak akan tolak-tolak. Ada orang kayak, ada orang terus pura-pura kakinya digeser. Maksudnya, ini kok tertawa semua kan? Ngerti? Malu. Nah, kalau orang itu dia nggak ada pencurian, lihat uang sebanyak itu, nggak ada niat untuk ngambil. Dia ambil, dia akan cari security atau satpam yang deket-deket situ, atau dia akan ketuk rumah orang, tolong ya, ini ada orang yang punya uang jatuh. Aduh, kasihan betul orang ini. Mau belanja apa ini? Orang itu kalau hatinya nggak ada pencurian, pasti mikir yang bagus. Jangan-jangan mau beli obat ini. Aduh, tapi di mana? Siapa tahu? Nggak ada yang ngerti. Titip ya, kalau ada. Nah, tapi ada temannya bilang, belum tentu dia kasih. Ambil aja, tuh nggak tahu juga. Kamu menunggu. Ya. Tertawa juga sih saya ngomong begini. Aduh, Tuhan ampuni kami. Nah, itulah manusia. Tapi kalau orang itu di hatinya ada segala macam pencurian, lihat uang 1.000 rupiah saja, pasti dia apa? Dia ambil, kesempatan. Puji Tuhan ada berkat. Mas kamu ngomong begini. Karena memang di hatinya sudah ada di situ. Nah, kalau begini, begitu orang itu ambil yang warna merah, berapa lembar tadi, lalu disalahkan, kenapa kamu ambil? Itu bukan uangmu.
pasti jawabannya begini. Loh, yang salah bukan saya. Kenapa dia simpan uang tidak hati-hati? Malah nyalakan orang lagi. Ada nggak? Ada nggak orang yang seperti itu? Karena di hatinya ada segala pencurian. Ayo, tadi malam siapa ngikuti obrolan malam? Awas warna biru terlalu kecil. Nah, berarti nggak ada yang ngikut ini. Yang dimenang nggak ikut. Awas ya. Masalah satu. Orang nabiri berdosa ya. Junior, kamu ikut nggak tadi malam? Obrolan malam, tidur lagi. Awas. Awas, ini ada penyiarnya di sini nih. Nah, tadi malam kami diskusi tentang nganggur itu berdosa. Begitu temanya? Oh, banyak, nganggur itu banyak. Nah, kita ngomong soal Pur, jadi kamu nggak dengar juga tadi malam? Ya ada nggak dengar juga? Nonton bola, awas. Oke. Nah, sekarang belajarlah firman itu. Saya tidur jam 2 akhirnya. Karena masih ada konseling. Aduh, panjang sekali cerita soal beberapa masalah. Ya, jadi rata-rata malam itu paling sini jam 2. Tadi pagi sudah bangun pagi-pagi. Karena di gereja di Bali minta rekaman, saya khotbah. Waduh, jadi bayangkan, sibuk sekali. Hari ini saya mesti ngajar 4 kali lagi. Ya, nanti sore jam 5 di Kaliboko, lalu jam 7 ada gereja Singapura minta saya untuk sharing juga. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Brave, ada apa kamu Brave? Ini waktu mamanya ada dia ngidam apa ini anak apa? Maafnya nggak dimatanya. Lagi enggak. Sudah, kosen nolak. Oke ya, saya lanjutkan ini. Nah, Daud masih ingat karena tadi malam kami bahas ini di obrolan malam. Coba dengarkan. Semua kita baca Alkitab bukan? Jadi Daud jatuh dalam dosa ditulis apa di Alkitab? Karena dia lihat ayo, dia jatuh dalam dosa karena dia lihat Batseba mandi. Nah, ini kita belajar fakta. Masalahnya bukan lihat orang mandi. Masalahnya di hati Raja Daud masih ada segala bentuk perzinahan itu. Maaf, jangan tersinggung. Orang yang di hatinya ada segala macam perzinahan, maaf ya. Ayo kita mengaku, ayo masing-masing kita jujur, kita tetap masih manusia. Jangan jadi malaikat, nanti menakutkan. Tetap manusia saja. Nah, manusia yang di dalam hatinya masih ada segala macam perzinahan. Maaf ya, kalau saudara setuju, ngomong yang kencang, betul gitu ya. Orang yang dalam hatinya ada segala macam perzinahan, itu nggak perlu melihat orang mandi. Ngelihat tembok aja bisa macam-macam. Coba betul atau tidak? Betul. Loh, ya tertawa dulu juga. Iya atau tidak? Ini masalahnya. Maka itu betul yang Tuhan Yesus katakan. Ini bukan karena dari luar. Memang di hati kita ini belum beres. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Aku ini marah itu gara-gara kamu. Aku ini jatuh dalam dosa ini gara-gara kamu. Tidak. Semua karena dari dalam hati. Maaf, jangan tersinggung ya. Saya cuma ngomong. Gak usah diikuti, enggak. Kalau di hati Raja Daud tidak ada segala macam perzinahan. Walaupun dia lihat 100 orang perempuan mandi bareng-bareng, maka Daud gak akan terpengaruh. Karena buat pikirannya sekelebat, apa kata sekelebat itu ya? Betul? Wih, sapi mandi semua. Enggak. Karena memang tidak ada segala macam perzinahan di hatinya. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu saudara, saudara ini ya. Jadi maka itu firman ini luar biasa.
Jadi kalau saudara dan saya masih bisa jatuh dalam dosa, bentuk apa saja dari yang 13 itu tadi. Karena apa? Di dalam hati kita ada itu, barang-barang itu. Setuju nggak? Nah, kalau kita hidup seperti ini, saya tanya, kalau kita hidup seperti ini, bakal nggak kita sering jatuh dalam dosa? Hati kita bersihkan? Ya jawab. Akan kita sering jatuh dalam dosa atau tidak? Tidak loh kalau kita bersihkan kok. Nah, kalau kita bersihkan dari 13 itu, tidak. Jadi hari ini suami istri yang masih tukang ribut, ada nggak? Hanya enggak ada. Kita aja banyak ya. Di sini enggak. Ini Pak Gembala ngomong. Jadi suami istri masih tukang ribut, itu memang hatinya belum beres. Kalau dalam hati suami, dalam hati istri tidak ada suka ribut-ribut, ya, maka nggak ada pertengkaran, walaupun yang satu cari gara-gara. Betul tidak? Saya tanya ya atau tidak? Bertengkar diperlukan 2 orang. Kenapa? Bertengkar diperlukan 2 orang. Iya, bertengkar itu diperlukan 2 orang. Betul. Kalau cuma satu, oh, itu orang gila. Maka itu kalau yang satu ngajak bertengkar, yang satu cuma maka yang ngajak bertengkar jadi apa? Oh, gila. Bukan. Gila gimana? Dia tertawa. Karena yang satu tidak meladeni. Betul? Ini luar biasa. Ini beberapa hari ini saya baca sebuah tulisan lucu sekali. Ya, ini antara seorang bapak dengan kacoa. Gitu. Nah, ketika bapak ini mau nginjek kacoa itu, ternyata kacoanya bisa ngomong. Dia tanya, hei, kenapa kamu mau bunuh aku? Aku tahu kamu gak suka aku. Tapi sebelum kamu injek aku tanya dulu ya. Kamu kan iri hati kepada aku, ini kacoanya itu. Kenapa iri hati? Karena istrimu lebih takut aku daripada kamu. Saya tertawa pada loh, betul nggak tulisan itu? Maka itu suami-suami jadilah kacau. Supaya istri takut. Ini orang kok bisa jadi tulisannya begitu? Jadi di tulisan itu nggak diteruskan, dicek atau nggak tahu. Saudara, maka itu dalam hidup ini tidak tertawa dulu. Jadi dalam hidup ini apa-apa buatlah jadi buruan. Setuju tidak? Jangan apa-apa ditanggapi serius, cepat mati. Betul, apa-apa itu dibuat enteng gitu loh. Setuju tidak? Ya, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya dalam hidup ini. Saya hapus air mata saya dulu, gara-gara sudah. Oke. Nah, jadi kalau hidup seperti ini enak, indah tidak? Ya. Jadi yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hapuskan. Yang masih rajin bertengkar, awas. Anak-anak jawab ya, yang kecil, supaya papa mamamu dengar. Kalian suka nggak anak-anak kalau lihat papa mamamu tiap pagi ribut aja? Ayo jawab, suka tidak? Tidak. Ayo yang lain jawab. Jangan takut. Kalau kamu pulang dimarahin papa mamamu ngomong ke Pak Gembala, supaya papa mamamu dikorbanin lagi. Jadi anak-anak itu nggak suka kalau lihat papa mamanya ribut. Tapi dalam hidup ini
pasti ada, betul? Yang namanya suami istri. Nah, saya menemukan jawab. Kalau papa mama mau bertengkar, pilih salah satu dari 3 tempat ini, cepat ya. 1, cari kuburan. Loh, kenapa? Ributlah di situ, yang tinggal nggak dengar. Betul, berteriak-teriak. Kalau nggak dapat kuburan, cari lapangan yang luas. Nah, kalau nggak dapat kuburan, nggak dapat lapangan, ke pantai. Ributlah di situ. Setuju nggak? Supaya lega, terus pulang, berdamai. Ingat ya, kasihan anak-anak, saudara. Kalau papa mamanya ribut terus, kasihan. Setuju? Mau berubah mulai hari ini? Jadi semua masalah kita karena apa? Ayo, karena siapa? Semua masalah kita hadapi dari dalam hati kita. Masih ada salah satu atau 2 atau 3, saya nggak tahu, dari daftar yang ada di Markus 7 ini tadi. Lihat ayat 23-nya. Ayo baca sama-sama. Masih Markus 7 ayat 23. 1, 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan diracikan. Nah, yang kena dampaknya tidak cuma kita yang masih menyimpan hal-hal jahat ini, menajiskan orang. Maka itu kalau kita rajin bertengkar, yang najis pertama kali anak-anak kita. Betul nggak? Hati mereka terkotori, najis. Tetangga bisa kena dampaknya nggak? Loh, ayo jawab, bisa nggak? Anjingnya pun bisa kena. Nggak ada apa-apa ditendang, mikir kamu. Karena lagi emosi. Nggak bisa nendang suaminya, nggak bisa nendang istrinya, nendang anjing. Kasihan anjing. Nah, kalau dia bisa ngomong kayak kacau, di jadi semua itu karena dari dalam hati kita yang belum beres. Betul? Nah, bagaimana cara membersihkan? Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi istilah yang kita mau pelajari dari Yohanes 15 ayat 3 itu begini. Kalau baju kita kotor, kita cari oli atau cari sabun? Awas kamu cari oli, bajumu kotor. Untuk apa sabunnya? Membersihkan, untuk kita cuci. Nah, mulut yang kotor jangan makan sabun, tahu? Betul? Mulut yang kotor karena hatinya yang kotor. Maka itu mulutnya jadi kotor. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang tegas, ulang, nggak tegas. 1, Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu luar biasa. Jelas sekali firman ini. Kamu memang. Nah, kata memang ini kuncinya. Apa itu kata lain memang? Seharusnya, sewajarnya, sesungguh-sungguhnya sudah bersih. Karena apa? Firman yang Yesus katakan kepada kita. Maka itu tiap kali kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ternyata firman itu sabun atau deterjen yang bisa menyucikan hati kita. Luar biasa. Ilustrasinya begini. Saudara mau minum, ternyata gelas ini kotor, di bawahnya ada endapan. Kalau nggak sempat ketemu sabun di situ, ada cara yang paling gampang, yaitu isi dengan air terus, maka yang dasar kotor itu keluar, ya atau tidak? Loh, betul tidak? Nah, seperti itu hidup ini. Hati kita bersih karena firman, diisi firman, terus diisi firman. Dan itu sungguh luar biasa, saudara. Kalau tiap hari firman dan firman. Saya tambahkan lagi,
Yeskiel pasal 36 ya. Yeskiel pasal 36. Papa kita luar biasa. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-25. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Nah, ini prosesnya. Terima kasih Pak. Ya, Yeskiel 36. Baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, salah ya, jangan ngomong air putih. Air putih itu susu. Yang betul itu air jernih. Betul? Yang akan mentahirkan kamu. Apakah kalian mentahirkan? Tahir ini bahasa Arab. Membersihkan, menyucikan. Ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku, kata Tuhan, akan apa? Mentahirkan kamu. Ayat 26 ini luar biasa. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan apa? Menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Senang gak dapat hadiah seperti ini dari Tuhan? Nah, terima. Dia sudah berjanji memberikan rohnya, air yang jernih. Dia menyucikan kita dari semua kekotoran kita. Dia berjanji memberikan kita hati yang baru. Berarti sudah diberikan atau belum? Bisa disediakan atau belum oleh Tuhan? Sudah. Kita tinggal apa? Menerima saja. Maka hasilnya sore hidup kita akan hebat sekali. Saya berikan beberapa contoh lain lagi. Kalau kita mendengar orang ngomong tentang hal-hal yang salah, ya perhatikan. Kalau kita mendengar orang bicara sesuatu hal-hal yang salah, ada satu di antara dua. Ya anak-anak, ayo maju sana semua, sebelah kiri sana. Sekolah minggu sudah selesai ya, puji Tuhan. Ayo ke sana semua. Oke, kita tunggu anak-anak lewat. Pintar anak-anak, kalian tadi sudah belajar firman Tuhan juga ya. Dengarkan ini. Kalau kita mendengar orang ngomong tentang hal-hal yang salah, saya tanya, kita terpengaruh atau tidak? Nah, jawab dong, kita terpengaruh atau tidak? Sangat terpengaruh. Betul? Nah, ini yang kita mau pelajari. Ya, supaya apa yang kita baru baca dari Yeskiel 36 ini, bahwa betapa hebatnya kuasa firman, kuasa air yang jernih, kuasa Roh Kudus, kuasa hati yang baru yang dari Tuhan. Maaf, saya beri contoh yang kurang baik supaya kita gampang untuk menghafalkan, untuk mengerti. Satu hari saudara punya tetangga baru, ya entah sebelah kiri atau kanan rumah kita, nggak penting, pokoknya ada tetangga baru. Nah, biasanya kalau ada tetangga baru, yang baru atau yang sudah lama tinggal di situ yang mengenalkan diri. Biasanya aturannya cepat. Yang baru mengenalkan diri dong, karena baru datang. Kami ini, keluarga ini begini. Nah, ternyata tetangga baru saudara ini sudah sampai 3 bulan bertetangga, kok belum mengenalkan diri. Bahkan berapa kali kalau saudara keluar rumah, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, itu berharap tetangga ini pas barengan keluar. Untuk apa kira-kira kita menunggu dia keluar? Supaya barengan, ayo cepat menyapa.
supaya bisa ada kontak. Karena nggak pernah tahu 3 bulan. Suatu pagi, kita senang. Ternyata pas kita keluar rumah, dia pas keluar juga. Nah, terus biasanya kita bagaimana reaksi? Ayo, reaksi kita bagaimana? So nunggu 3 bulan ini. Senyum. Apalagi? Menyapa. Apalagi? Ya pokoknya mengenalkan, cari perhatian supaya dia nyapa. Begitu kita pasang senyum, maaf ini contoh jelek, tapi saya minta saudara jawab. Betapa hebatnya firman itu. Firman gak cuma Tuhan. Saya pakai istilah tetangga pun bisa berfirman. Betul, mama mantu bisa berfirman tidak? Bisa. Nah jawab, mama mantu bisa berfirman tidak? Bisa. Nah ini hebatnya firman mama mantu. Khotbah 2 minggu lalu tentang apa? Ayo, cepat jawab. Khotbah 2 minggu lalu tentang apa? Lupa. Tapi khotbah mama mantu 16 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Ayo jawab iya atau tidak? Loh, saya tanya kok. Jawab iya atau tidak? Ya. Bapak ada 30 tahun masih ingat firmannya mama mantu. Karena apa? Firman mama mantu direnungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Yang Tuhan minta renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kembali ke tetangga ini ya. Kita sudah pasang senyum, mau tanya, baru mau bilang selamat pagi itu baru dia jawab babi kamu. Nah ini misalnya saya contoh. Ngerti contoh ini? 8 huruf loh sekarang. Loh betul nggak? Hitung 8 huruf nggak? B A B I K A M U. Saya tanya kepada saudara, 8 huruf ini bisa merubah hidup kita? Bisa. Apa perubahannya? Ambil barang, betul. Apalagi? Loh, ini serius, ini contoh. Loh betul tidak? 8 huruf itu bisa urusan polisi. Loh kira-kiranya atau tidak? Ya. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berarti ayo itu nggak sempat lah. Kalau kita dengar khotbah dalam satu ibadah, kalau sempat hitung itu ada berapa puluh ribu huruf. Ngerti nggak maksud saya? Ya toh, kalau kita dengar khotbah dari hamba Tuhan itu hurufnya banyak atau sedikit? Kalau dengar khotbah nggak ada hurufnya, jadi cuma pendeta senyum-senyum aja. Begitu aja. Nah kita ini kalau dengar firman berapa ribu huruf, betul tidak? Nah pertanyaannya, ada pengaruh tidak? Ada perubahan tidak? Masa yang ngomong 8 huruf aja berubah hidup kita? Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah berarti lebih percaya firman tetangga yang cuma 8 huruf itu daripada firman Tuhan yang bisa menyucikan hati kita. Nah ini masalah. Walaupun kita sudah baca Yeskiel 36 yang begitu hebat nggak Yeskiel 36? Dia berkata, aku beri kamu air jernih supaya kamu tahir, supaya kamu bersih, nggak najis lagi. Aku taruh rohku di dalam batinmu supaya hatimu berubah. Aku beri kamu hati yang baru. Coba bayangkan Tuhan sudah seperti itu kepada kita. Bisa nggak hidup kita berubah seketika? Walaupun kita dengar firman seperti itu, cepat jawab. Bisa nggak berubah seketika? Belum tentu. Kok bisa enak aja buktinya. Dengan khotbah berkali-kali belum berubah-berubah kok. Betul? Berarti masalahnya, nah 8 huruf kita terima sepenuh hati. Betul?
Maka itu kita bisa berubah sampai urusan polisi. Yang beribu-ribu huruf kita cuekin. Kita nggak ingat lagi. Maka itu saudara, sedih hati Tuhan. Setuju nggak saya ngomong ini? Sedih hati Tuhan. Karena kita mendengar Dia berfirman. Kita baca firman. Aduh. Contoh lain. Bisa nggak gara-gara SMS orang bertengkar? Bisa. Ternyata dia salah kirim lagi. Aduh. Nah, yang malu siapa akhirnya? Yang malu siapa? Salah kirim. Nah, itu contoh. Baca SMS yang cuma berapa huruf saja. Masa baca SMS 1000 huruf kita baca semua capek? SMS yang cuma berapa huruf saja bisa merubah hidup. Masa Alkitab firman Tuhan yang berkuasa ini nggak bisa berubah hidup kita? Ini pertanyaan penting. Apa yang kita terima dari firman ini sebesar apa? Ayo betul-betul hari ini saudara kita mengambil keputusan untuk menerima firman ini. Lebih daripada kita menerima SMS, baca WhatsApp, baca sosial media, omongan siapa saja kita harus saring dalam hidup ini. Amin. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya baca lagi Mazmur 119 ya, ayat yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Oh, terima kasih Bapa, Engkau memberikan firman kepada kami untuk kami ini hidup benar dan berkenan kepada Bapa di surga. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Oh, maaf, ayat 9. Ayat 9 dulu ya, ayat 9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak muda, ambil keputusan mulai hari ini. Kalian menjaga hidup kalian, semua kita, untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih. Menjaganya dengan apa? Sesuai dengan firman. Ayat 11. 1, 2, 3. Nah, gampang sekali. Supaya saudara dan saya tidak berdosa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo, menyimpan apa? Firman di mana kita? Di hati kita. Ini janji dan jaminan yang luar biasa. Oke. Kecuali firman, apa yang kita bisa simpan di hati kita? Kecuali firman. Susah benar. Duit, murah-murah. Loh, iya atau tidak? Ayo ngaku. Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Betul? Nah, kalau kita nyimpan duit di hati, jadi hati kita, hidup kita bagaimana? Mata duitan, gitu aja sudah. Nah, kata tetangga tadi yang cuma 8 huruf, itu bisa merubah kita. Karena 8 huruf itu kita simpan di hati. Kenapa firman mama mantu nyantol di hati? Karena disimpan. Mengapa kita susah mengampuni orang? Karena kita menyimpan kesalahan. Susah mengampuni orang kok. Kenapa kita susah mengampuni orang? Karena kita menyimpan kesalahan orang itu. Maka itu penting sekali ya, untuk kita menyimpan firman itu. Adik, namamu siapa? Ya, kamu. Ya. Nah, siapa?
Renungan firman, betul ya? Nah, ini yang kita pentingkan dalam hidup kita. Apa yang kita simpan di hati kita, itu yang akan muncul di mulut kita dan di pikiran kita. Betul tidak? Orang yang menempatkan duit di tempat yang paling penting di hatinya, maka mikir apa saja, ngomong apa saja, pasti uang. Karena itu yang ditempatkan yang paling baik. Berbahagialah setiap kita kalau saudara dan saya menyimpan firman. Karena itu akan membuat dampak yang besar di hidup kita. Bagian yang terakhir, Mazmur 1. Mazmur 1. Ya. Junior, kamu nggak baca Alkitab? Mana HP modal Alkitab tidak? Ayo, belajar kamu. Dari tadi, Papa lihat kamu tidak buka Alkitab. Ayo, yang lain buka Alkitab. Mazmur 1. Ya, ayat 2 saya baca dulu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Papa, biarlah firman ini mempengaruhi kami mulai hari ini. Semuanya lihat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Sudah? Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu kapan dan kapan. Nah, stop dulu sampai ayat 2. Setelah kita dengar firman ini semua, supaya 13 hal jahat itu tidak ada lagi di hati kita. Bagaimana cara menyucikan tadi? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Yesaya 36 kita sudah baca juga. Nah, Mazmur 119 sudah kita baca. Ini ayatnya. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan kita. Maaf saya tanya, ada nggak orang hobinya kulaan gosip? Aduh, kok kulaan nggak enak? Kata lain kulaan itu apa? Bukan. Juragan, bukan beli. Ya, mau jual lagi. Apa? Kelambe kurang. Oke, saya tanya, maaf. Jadi ada nggak orang Kristen yang hobinya kulaan gosip? Oh, saya tanya, ada tidak? Banyak. Jadi kalau nggak ada telepon, nggak ada SMS, nggak ada WA, ya cari mana itu orang? Ada cerita apa sih tentang orang itu? Nanti suka kulaan gosip. Orang begitu lebih baik mati. Loh, betul tidak? Karena orang itu merusak. Betul, orang yang suka kulaan gosip itu menajiskan banyak orang. Betul atau salah kalimat ini? Orang yang mulutnya ember, aduh. Betul, itu buat kekacauan di mana-mana. Hati-hati. Maka itu yang merenungkan firman dan kesukaannya ialah firman. Lihat ayat 3. Orang itu seperti apa? 1, 2, 3. Ia yang kuat dong, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan ini hasilnya. Kalau kita suka apa? Firman, merenungkan. Nah, kata merenungkan ini artinya menyimpan. Ya, saya terangkan lagi. Kenapa firman Mama Mantu bisa dihafal bertahun-tahun? Karena firman Mama Mantu disimpan di hatinya dan direnungkan siang dan malam. Apa arti kata direnungkan? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Terus kalau ketemu orang diperkatakan firman Mama Mantu tadi. Kamu tahu nggak Mama mertuaku ngomong apa? 1 jam ketemu orang lain lagi. Kamu tahu nggak Mama Mantuku ngomong apa? Kamu pengen tahu nggak? Kamu pengen aku ceritakan?
Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Banyak lagi. Maka itu firman tetangga yang cuma 8 huruf bisa berdampak besar di hidup kita karena kita simpan di hati dan kita ulang-ulang, kita renungkan. Saudara, ngeri kalau kita salah menyimpan sesuatu dalam hidup kita. Maka itu firman ini, Mazmur 1 ini luar biasa. Ayo ambil keputusan mulai hari ini. Tidak ada yang lain yang kita simpan kecuali firman. Maka itu saya ulangi lagi, walaupun kita sudah terima janji Yeskiel 36 tadi, tapi tetap yang menentukan adalah siapa? Diri sendiri. Mau berubah tidak? Buang dan keluarkan dari hati kita semua firman orang tua. Betul? Beri tempat yang terbaik firman Tuhan saja di hidup kita masing-masing, bukan yang lain-lain lagi. Wow, betapa indahnya kalau hidup kita seperti ini. Jadi semuanya adalah Tuhan, firman-Nya, dan Tuhan tidak ingin yang lain. Pakai itu caranya ngecek. Anak-anak muda, awas kamu. Ya. Ada nggak orang pagi-pagi bangun begitu melek HP ku mana? Ada tidak? Saya tanya Pak. Nah, itu salah. Berarti saudara lebih suka dengar firman sosmed atau firman Tuhan? Nah, itu dia. Kalau pagi-pagi kita bangun langsung merenungkan firman. Cari firman dulu, enggak yang lain. Hari itu dan seterusnya hidup kita akan luar biasa. Ada nggak orang bangun pagi kopi mana kopi? Ada tidak? Nah, biasanya bapak atau ibu? Awas ya bapak-bapak. Nah, kalau besok suami begitu bilang, Pak, ingat khotbah kemarin, cari firman, jangan kopi dulu begitu. Setuju, ibu-ibu? Setuju. Awas bapak-bapak marah-marah nggak dibacain kopi. Cari firman, pagi-pagi itu firman Tuhan. Wah, pokoknya kalau firman Tuhan hidup ini luar biasa. Amin. Bahagia sekali, indah sekali, menyenangkan, luar biasa. Amin. Percaya kalau firman menguasai kita, hidup kita jadi luar biasa. Amin. Oh, dahsyat sekali firman Tuhan itu. Jadi ini keputusan kita, supaya sumber air hidup seperti nama gereja ini. Kalau hati kita tetap bersih, sumbernya terus bersih, maka yang keluar air bersih. Kalau sumbernya kotor, yang keluar air kotor. Comberan, air selokan. Ya, jadi ayo kita ambil keputusan. Dalam kehidupan kita banyak orang disegarkan, banyak orang dihidupkan, banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan hidupnya. Tuhan memberkati kita semuanya.